ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Honton ni Ata tahun 2012. Hayo kita mulai. Cerita di film ini diambil dari kejadian asli, namun nama orang, tempat, organisasi semuanya adalah fiktif dan tidak ada kaitannya dengan pengalaman asli. Cerita pertama berjudul Cakar Merah. 3 tahun lalu di kota Suu, seorang pekerja bernama Ishida baru saja bergabung di perusahaan selama beberapa minggu. Suatu hari, dia merasa tidak enak badan dan karena itulah dia diperbolehkan pulang lebih awal oleh atasannya yang bernama Suzuki. Perusahaan sebenarnya menyediakan bus karyawan, tapi karena departemen Ishida yang sering lembur, dia pun memutuskan untuk bawa mobil sendiri. Jalan di sana terdapat 2 cabang di mana jalan kanan adalah jalan buntu, sedangkan yang lurus akan menuju ke jalan besar. Hari itu dia mengemudi dengan kecepatan pelan dan entah kenapa dia malah membelokkan mobilnya ke kanan. Teman kantornya sempat melihat mobilnya yang berbelok dari belakang. Ishida terus mengemudi sampai menerobos hutan dan sampailah dia di sebuah tempat asing di pinggir jurang. Setelah itu dia tiba-tiba pingsan. Entah bagaimana ceritanya, besoknya dia sudah di kantor dan menceritakan kejadian kemarin karena ditanya oleh Suzuki. Sebenarnya, Ishida tidak begitu mengingat apa yang terjadi, tapi dia berusaha menceritakan perjalanan anehnya itu. Baru juga dia ingin menceritakan lebih lanjut, Suzuki menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan pengalaman ini jika suatu hari Ishida mengingat semua kejadian tersebut. Menurutnya beberapa orang pernah mengalami kejadian yang sama dan orang-orang perusahaan percaya malapetaka akan menimpa orang yang mendengarkan cerita tentang jalan bercabang itu. Tapi jika Ishida tidak menceritakan kejadian itu, maka dia yang akan terkena kutukan. Pertimbangan Suzuki sekarang, Ishida akan baik-baik saja karena dia sendiri tidak mengingat tentang kejadian tersebut. Sebenarnya Ishida bukan tipe orang yang percaya tahayul, tapi karena sudah dibahas, hal ini mulai sedikit mengganggu pikirannya. Malamnya sewaktu Ishida tidur, dia terbangun karena bermimpi tentang jalan bercabang tersebut dan momen itu juga dia seperti merasakan kehadiran seseorang di dalam kamarnya. Besoknya, Ishida menceritakan kepada Suzuki bahwa kejadian itu hadir di dalam mimpinya dan Suzuki mengingatkan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Awalnya Ishida ingin menceritakan ini dengan musuh bebuyutannya di perusahaan lama, tapi dia mengurungkan niat karena menyadari musuhnya tidak akan mendengarkannya sampai selesai, jadi itu hal yang sia-sia. Pulangnya entah kenapa dia lagi-lagi berbelok ke jalan kanan, dan sekarang terlihat ada sosok berbaju putih dan berkuku merah yang berdiri di sana, yang ternyata hanyalah mimpi. Karena mimpi itu dia mengingat sedetail-detailnya dan paling menakutkan sekarang, ada sepasang tangan berkuku merah panjang yang memegangi pergelangan kakinya. Besoknya dia menemui Suzuki dan meminta waktu untuk berdiskusi. Suzuki tampak takut jika Ishida menceritakan pengalamannya dan karena itulah dia beralasan sedang sibuk. Jam istirahat, Ishida tampak melamun di kantin. Dia lalu didatangi oleh gadis bernama Sasaki dari departemen akuntansi. Sasaki inilah yang melihat Ishida yang berbelok ke jalan kanan dulu dan akhirnya Ishida menceritakan pengalaman itu kepadanya. Mendengar itu Sasaki ngakak karena itu hanyalah rumor di kalangan perusahaan dari dulu. Katanya itu adalah kutukan dari seorang wanita yang melompat dari ujung tebing di ujung jalan. Sasaki mengaku orang yang mempunyai kekuatan supranatural dan melewati jalan bercabang itu berulang kali tapi tidak pernah melihat apapun. Kenyataannya, dia sama sekali belum pernah mendengarkan cerita dari sumber yang mengalaminya langsung. Malamnya, Ishida memutuskan tidur dengan lampu menyala. Sebuah pesan masuk dari Sasaki yang mengajaknya kencan di hari Sabtu, dan hal itu sedikit membuatnya tenang karena dia sudah menceritakan cerita terkutuk itu kepada Sasaki tadi. Akhirnya, dia pun mematikan lampu dan tidur. Tibalah hari kencan dan Sasaki terlihat takut akan sesuatu. Sasaki terus berkata dia ada di sini. Ishida pun terdiam di saat melihat tangan dan kuku merah yang memegang bahu Sasaki. Setelah hari itu, Ishida tidak lagi bisa menghubungi Sasaki dan soal dia yang mengaku mempunyai indera keenam, sudah pasti bohong yang tujuannya hanya ingin mendekati Ishida. Karena sudah seminggu Sasaki tidak masuk kerja, Suzuki pun menanyakan tentang cerita hari itu kepada Ishida. Ishida mengaku sudah menceritakan pengalamannya kepada Sasaki yang artinya sudah mentransfer kutukan tersebut kepadanya. Di sini Suzuki baru mengaku bahwa dulu dia juga pernah mengalami hal serupa dan menceritakannya kepada 2 orang yang salah satunya adalah ibunya.
Naasnya, kedua orang itu pun mendadak gila. Sekarang rencananya mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi dan Suzuki menyetir mobil dengan kecepatan pelan. Disinilah detik-detik mereka bertemu hantu perempuan yang berkuku merah dan anehnya Suzuki berbelok ke kanan tanpa dia sadari. Ishida melihat tangan hantu itulah yang membelokkan setir dengan mengontrol tangan dan kaki Suzuki. Dia lalu mencoba menyadarkan Suzuki dan tangan itu terus mengendalikan setir mobil. Mobil akhirnya terhenti di ujung yang hampir saja terjun bebas kalau saja Ishida tidak maksa untuk menghentikannya. Suzuki sendiri baru sadar dan menurutnya, hantu wanita tadi hanya ingin orang-orang menyadari keberadaannya. Ishida menanyakan bagaimana keadaan teman dan ibunya sekarang, dan jawabannya mereka sudah kembali normal. Setelah itu, awalnya Ishida ingin pindah perusahaan, tapi kenyataannya, dia malah sudah berpacaran dengan Sasaki dan hanya pindah apartemen. Dia juga memutuskan untuk menggunakan bus karyawan setiap harinya. Cerita selanjutnya, kamar pasien terkutuk. Seorang suster bernama Airi yang baru saja lulus dari sekolah perawat diterima bekerja di sebuah rumah sakit. Seperti biasa, dia akan memeriksa keadaan pasien dan di kamar 308, seorang pasien kakek-kakek mengatakan 1 tahun yang lalu, ruangan yang ditempatinya itu adalah gudang penyimpanan. Kakek terus melihat ke plafon yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Setelah itu dia menutup mata yang ternyata sudah meninggal. Beberapa minggu kemudian, ruangan itu sudah ditempati pasien lainnya yang bernama Tamura. Tamura juga terus melihat ke atas plafon dan berkata entah kenapa dia tidak bisa memalingkan pandangan dari sana. Melihat Airi yang terheran-heran, dia pun tertawa dan mengatakan bukan hal yang serius. Anehnya beberapa hari kemudian dia pun meninggal. Beberapa minggu berlalu dan ada lagi pasien kecil yang dirawat di sana bernama Rio. Anak ini terus melihat ke atas dan termasuk anak yang susah ditangani. Malamnya, Airi menanyakan keberadaan tentang gudang yang dirubah menjadi kamar pasien dan itu dibenarkan oleh suster senior yang sudah lama bekerja di sana. Awalnya itu memang kamar pasien kemudian dijadikan gudang yang lalu dirubah lagi menjadi kamar. Besoknya, Airi kembali mengunjungi Rio dan lagi-lagi anak itu melihat ke atas tapi tidak menjawab ketika ditanya apa yang dilihatnya di sana. Malamnya, Airi memberitahu keanehan ini kepada suster lain, tapi suster tampaknya tidak ingin membahas soal itu dan malah menyebutkan kelalaiannya yang sudah melewatkan catatan pasien lain. Besoknya seperti biasa, Rio menatap ke atas sambil mencoret-coret kertas. Saat ditanya itu apa, Rio menarik kertasnya sambil berkata jangan. Airi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan temannya menghampirinya yang akhirnya menceritakan apa yang terjadi dengan ruangan tersebut. Ada rumor tentang ruangan 308 yang siapapun yang dirawat di sana akan berakhir kematian. Ruangan itu disebut ruangan pasien terkutuk dan itulah sebabnya dirubah menjadi gudang. Tapi itu semua cuma cerita usang yang hanya sebatas rumor zaman bahela dan pada akhirnya ruangan itu dirubah lagi menjadi kamar. Malamnya Airi melakukan kunjungan ke kamar Rio saat anak itu tertidur. Dia melihat gambar-gambar Rio yang berupa coretan hitam tapi di lembaran akhir, gambar itu lebih terlihat seperti gambar hantu. Karena itulah Airi lalu mengambil foto langit-langit di sana yang dia sendiri tidak mengerti kenapa melakukan hal tersebut. Hasil jebretan tidak menangkap apa-apa, tapi Airi mengajukan agar Rio dipindahkan dari kamar tersebut dengan alasan anak itu bertingkah aneh. Sudah tentu permintaan itu ditolak dan beberapa hari kemudian, temannya mengabarkan bahwa Rio sudah dipindahkan ke kamar lain yang katanya seseorang telah menunjukkan gambar Rio untuk meyakinkan Bu Kepala. Sejak Rio pindah ke kamar lain, dia menjadi anak yang lebih terbuka dan berperilaku positif yang sering tersenyum. Di pikiran Airi semuanya sudah berlalu sampai suatu malam, dia kaget melihat hasil fotonya yang memperlihatkan sesuatu yang hitam di atas plafon kamar terkutuk itu. Besoknya, dia lagi-lagi menemukan Rio yang berada di kamar itu sambil melihat ke atas. Segera, Airi menariknya keluar dan berpesan agar Rio tidak lagi mendatangi kamar itu. Malamnya, Airi menghapus foto plafon di kameranya dan sebelum pulang, dia masih berkunjung ke kamar Rio tapi tidak menemukannya. Segera dia berlari ke kamar terkutuk itu dan benar dugaannya, Rio sedang di sana yang terlihat asik melihat ke atas plafon. Jika sebelumnya bercak itu tidak tampak di mata orang-orang, sekarang bercak itu terlihat sangat nyata yang makin lama makin melebar. Rio seakan terhipnotis dan tidak bisa disadarkan walaupun badannya sudah diguncang. Situasi semakin menegangkan di mana dari bercak hitam itu keluar rambut yang pelan-pelan turun ke bawah. Airi berusaha menggendong Rio tapi anak itu terlalu berat yang membuatnya tersungkur ke lantai. Kalau yang tadi hanya rambut, sekarang ada sepasang tangan yang menjulur keluar untuk menangkap Rio.
Anak itu sendiri malah tersenyum sedangkan Airi berteriak agar hantu itu tidak menangkapnya. Besoknya, Airi tersadar dan Rio pun masih selamat. Lubang hitam itu pun sudah tidak ada, tapi hantu perempuan itu nyata dan masih berdiri dengan ekspresi yang menyeramkan di belakang Airi. Sejak kejadian itu, kamar 308 kembali menjadi gudang penyimpanan. Cerita selanjutnya, wanita di pundak kanan. Kali ini kisah tentang Tosia yang melamar pekerjaan. Kerjaan gak dapat, pacarnya yang bernama Mami malah dari tadi berisik kirim pesan gak penting yang selalu menuntut balasan. Menurut Tosia, Mami itu gadis cantik dan ceria yang awalnya membuat dia tergila-gila, tapi belakangan dia merasa lelah dan berencana memutuskannya. Ini dia gadis yang dimaksud. Mami sangat ceria dan bersemangat sedangkan Tosia merasa sangat terpaksa harus tertawa. Baru saja Tosia akan berkata putus, Mami terlihat aneh dengan terus melihat ke arah pundak Tosia. Dia juga menanyakan apakah pundaknya terasa berat belakangan ini dan hal itu dibenarkan oleh Tosia. Mami pun memberitahukan bahwa saat ini ada wanita parubaya berambut panjang yang memakai gaun merah biru. Sesampainya di apartemen, Mami menempel jimat di seluruh ruangan dan menaruh garam di pojok ruangan untuk menangkal hal negatif. Walaupun terlihat nyeleneh, tapi ternyata hal itu berhasil di mana Tosia merasa bahunya terasa ringan. Walaupun begitu, tetap aja dia menghindari untuk bertemu Mami dan menunda kata putus. Mami terus mengirimkan pesan lewat ponsel, tapi Tosia tetap tidak ingin membalasnya. Besoknya, Mami menelpon dan mengatakan selalu bermimpi tentang hantu wanita yang terus mengejarnya. Setelah bangun tidur, wanita hantu itu bahkan menindihnya dengan berkata, jangan menghalangi. Itulah kenapa Mami merasa khawatir dengan Tosia, tapi si tengil ini biasa saja. Dia malah berpikir akan memutuskan Mami di momen seperti ini, tapi sebelum dia buka mulut, Mami mengatakan mengetahui wanita hantu itu. Singkat cerita, mereka bertemu di tempat biasa dan Mami memperlihatkan foto wanita yang tidak sengaja dia temukan di blog tulisannya. Harusnya tidak semua orang bisa melihat blog tulisan itu, tapi ada satu orang aneh yang masuk dan setelah diklik, muncullah foto hantu tersebut. Mami berkata dialah yang dilihat nempel di bahu Tosia tempo hari dan dia jugalah yang menindih Mami tadi pagi. Tosia mengaku tidak mengenal perempuan itu, tapi anehnya, masa iya hantu bisa bersosmed pria? Untuk memecahkan misteri, Mami mengusulkan untuk tinggal bersama. Hal ini sudah pasti bukan ide yang menyenangkan mengingat Tosia ingin segera putus dengannya. Akhirnya Tosia tetap menolak untuk tinggal bersama dan lagi-lagi menunda kata putus. Suatu hari, Tosia merasa seperti ada yang mengikutinya dan ternyata memang benar, hantu itu berdiri tak jauh darinya. Tosia yang melihat penampakan itu langsung berlari sambil berteriak minta tolong. Hantu itu pun tidak mau kalah dan terus mengejarnya sampai dia terjatuh. Ternyata itu hanyalah mimpi, tapi anehnya, dia tidak bisa menggerakkan badannya. Hantu itu sedang duduk di atas badannya sambil berkata, jangan mengganggu. Lagi-lagi itu hanyalah mimpi di dalam mimpi. Jendela di belakangnya terdengar mengeluarkan suara dan di saat Tosia menengok ke belakang, hantu itu terlihat berjalan di depan kelas. Ada lagi bunyi-bunyian dan hantu itu berjalan semakin mendekatinya. Sekarang hantu itu sudah di depannya persis, tapi menghilang di saat Tosia menghadap ke depan. Kaca jendela tiba-tiba pecah dan pecahan kaca itu melukai tangannya. Di hari berikutnya, Tosia menemui Cenayang yang dikenalkan oleh temannya. Dia juga melihat ke arah bahu dan tahu tentang Tosia yang ingin memutuskan pacarnya. Menurut Cenayang, wanita parubaya yang menempel itu adalah roh bayangan pacarnya. Mami dikatakan mengetahui keinginan Tosia yang ingin putus dengannya, tapi dia sendiri tidak menginginkannya karena itu dia berbohong. Tanpa sadar, Mami memproyeksikan roh bayangan dan menghantui Tosia. Karena alasan itu jugalah, Mami menjadikan hantu sebagai alasan agar tetap bersama Tosia. Jika hanya roh biasa, Cenayang mengaku bisa menanganinya dengan mudah, tapi jika roh bayangan makhluk hidup, itu jauh lebih kuat daripada orang mati. Jadi, jalan satu-satunya untuk mengusir roh bayangan yaitu harus diniatkan dengan jelas kata putus tersebut. Setelah itu, Tosia pun menemui Mami dan menceritakan sesuai dengan apa yang dikatakan Cenayang. Mami tertawa yang seakan tidak mengerti apa maksudnya. Tosia lalu memperlihatkan tangannya yang diperban sambil berkata, "Kau ada di sana saat kejadian ini kan?" Nah, jadi waktu di kelas itu, Mami ternyata memang ada di sana dan dia langsung berjalan pergi setelah kejadian kaca yang pecah tiba-tiba. Sekarang, Mami beralasan apakah salah jika dia ingin mengikuti pelajaran, tapi tentu saja jawabannya terasa aneh di mana mereka berasal dari jurusan yang berbeda. Mami terus beralasan hantu itu masih nempel padanya dan mengajak Tosia untuk bersama-sama memecahkan masalah ini dan akhirnya di sini Tosia memutuskannya.
Hubungan itu berakhir dan besoknya, Mami mengirimkan pesan dengan mengatakan dia membersihkan semua barang-barang di kamarnya sebagai simbol menjalani kehidupan baru. Dia juga menemukan sebuah baju lamanya sewaktu kecil yang ternyata adalah baju kotak-kotak yang dipakai sama persis oleh hantu bayangan tersebut. Disinilah dia mengaku mungkin memang benar hantu bayangan itu adalah dia. Cerita berikutnya, kereta tengah malam. Seorang pria harusnya sudah ketinggalan kereta terakhir, tapi ternyata speaker menyiarkan kereta baru sampai dan penumpang diminta untuk bersiap-siap memasuki kereta. Dia pun segera masuk dan sepertinya dialah penumpang satu-satunya. Kalau dipikir-pikir ini sedikit aneh, tapi sayangnya pintu kereta keburu menutup di saat dia memutuskan untuk turun. Di dalam kereta dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa memang wajar jika tidak ada siapa-siapa, mengingat sudah tengah malam. Tak berapa lama hal menakutkan pun terjadi. Dia melihat ada bayangan seseorang yang terpantul di kaca jendela, tapi fisiknya sendiri tidak ada. Karena itu dia pun berpindah tempat duduk, tapi sosok itu tetap terlihat duduk dekat dengannya. Kemanapun dia pergi, sosok itu terus terlihat di pantulan kaca dan seakan selalu ingin dekat dengannya. Sampai pindah gerbong pun hantu itu terus mengikutinya. Hal ini sangat menakutkan yang membuat dia panik untuk segera pindah lagi ke sebelahnya, tapi sialnya, pintu yang satu ini susah untuk dibuka. Hantu itu semakin mendekat dan akhirnya pintu pembatas pun terbuka, tapi hantu itu sudah di depan dengan menampakkan wajah yang menakutkan. Akhirnya, kereta sampai di sebuah stasiun dan pria itu pun segera keluar dari kereta. Hantu tersebut terlihat tetap berada di kereta dengan wajah seramnya, dan pria ini memilih untuk berlari pulang sampai ke rumah. Cerita berikutnya, kecelakaan di musim panas. Di rumah ini, Satomi tinggal bersama ibu dan adiknya tanpa sosok ayah. Malam itu, dia merasa melihat seseorang masuk ke kamar mandi yang dia pikir adalah adiknya yang bernama Kota. Setelah lampu dinyalakan, ternyata tidak ada siapa-siapa dan di momen itu, dia berpikir mungkin itu hanyalah halusinasinya saja. Setelah berberes-beres, dia teringat akan teman masa kecilnya yang bernama Yuji. Yuji dianggap teman terbaik di mana mereka akan berbagi dalam berbagai hal, dan suatu hari Yuji menyatakan rasa sukanya kepada Satomi sebelum dia pergi ke Amerika. Sayangnya perasaan itu tidak terbalas, tapi Yuji masih kekeh ingin membicarakan sekali lagi dengan saling tatap muka di malam itu. Mereka berjanji bertemu di sebuah kafe, tapi ternyata Yuji tidak pernah muncul. Sebenarnya Satomi juga menyukai Yuji. Dia hanya takut untuk menjadi lebih dari sekedar teman, dan apa yang terjadi dengan Yuji malam itu membuatnya sangat menyesal. Satomi mendengar suara berisik dari kamar adiknya, dan di luar ada bayangan laki-laki yang berjalan pelan. Bayangan itu mendekatinya yang ternyata adalah Yuji. Besoknya, Satomi berpikir itu mungkin hanyalah mimpi buruk. Pagi itu, adiknya si Kota baru saja pulang dari kerja shift malam, dan seperti biasa, dia akan meletakkan kunci motornya di sebuah mangkok kecil. Sesampainya di kamar, dia kaget melihat kamarnya yang sudah dalam keadaan berantakan. Karena itulah, Satomi berpikir yang semalam itu pasti bukanlah mimpi. Ceritanya dulu, Yuji pernah memberikan lonceng angin kepadanya sewaktu dia kembali dari dinas, dan lonceng itulah yang sampai sekarang terpasang di luar kamarnya. Malamnya, lagi-lagi terdengar suara berisik di kamar Kota. Setelah dibuka, kamar itu sudah dalam keadaan berantakan, dan dugaan sementara, Yuji mungkin dendam dengannya yang ingin membuat dia dan adiknya berantem. Besoknya, lonceng angin dan foto bersama Yuji pun disimpan di dalam laci. Pagi itu, ibunya mengatakan melihat sosok pria asing di rumah mereka. Kota datang dan mengatakan dia juga melihatnya beberapa kali tapi tidak bisa melihat wajahnya. Ini sudah pasti ada gangguan di rumah dan siangnya, ibu Satomi sudah memanggil orang pintar. Menurut orang pintar, rumah itu dihantui roh jahat. Satomi yang baru sampai di rumah langsung mengusir orang pintar tersebut karena dia tidak setuju ada pembersihan rumah. Antara dia, ibu dan adiknya terlibat cekcok karena hal ini, dan Kota sempat melontarkan kalimat di mana Satomi yang tidak bisa terima atas kematian Yuji. Kota sepertinya tahu apa yang ada di otak kakaknya, dan memang benar, Satomi tidak ingin melakukan pengusiran karena tahu yang datang ke rumahnya adalah roh Yuji. Malam itu, Satomi memutuskan menginap di hotel. Terdengar suara lonceng angin dan roh Yuji pun muncul dari kegelapan. Disinilah Satomi mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan memohon agar jangan melibatkan orang lain. Yuji menyebut satu kata yaitu kunci, setelah itu dia menghilang. Sejak itu, Satomi tidak lagi merasakan kehadiran Yuji walaupun dia masih tidak mengerti pesan terakhir soal kunci. Suatu hari, Satomi rencananya akan pergi bersama Saki temannya.
Kota yang akan pergi pagi itu tiba-tiba kehilangan kunci motornya. Cari kemana-mana nggak ketemu dan anehnya, kunci itu muncul di tempat biasa yang tadinya nggak ada. Setelah itu, Kota terburu-buru ingin mengendarai motornya dan Satomi tersentak teringat soal kata kunci. Dia lalu berjalan keluar dan mencabut kunci motor Kota. Selang sekian detik, ada ledakan besar tak jauh dari rumahnya. Sekarang, Satomi baru menyadari maksud Yuji. Dia ingin melindungi Kota dari ledakan itu. Seandainya tadi Kota mengendarai motor tepat waktu, mungkin dia sudah terkena ledakan. Tidak ada korban dalam ledakan itu dan satu hal yang disadari bahwa Yuji tidak pernah dendam dan masih mencoba melindungi Satomi juga keluarganya. Hari terakhir itu, roh Yuji muncul di hadapan Satomi, tersenyum lalu memudar. Tamat. Mungkin benar kata sebagian orang bahwa mati tidak berarti pergi. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.